Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan channel Petani Muda Kreatif. Jadi gini teman-teman, jadi ini adalah lahan jagung saya yang kedua, yang dari jenis NK Perkasa. Kemudian sekarang usianya kurang lebih 60 hari ya per hari ini. Hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 8 pagi, dan kemarin itu hujan lebat disertai angin dan juga petir. Jadi saya ke lahan saya ini untuk memastikan bahwa tidak ada atau apakah ada yang roboh dari jagung saya ini ataukah masih aman saja. Oke teman-teman, ini jagung saya ini perlakuannya sama ya, jadi tetap memakai insektisida juga fungisida untuk perlakuan benihnya. Kemudian pemupukan itu 2 kali, tapi tidak banyak ya. Terus penyemprotan gulma itu pada waktu setelah tanam. Terus kemudian tidaklah saya lakukan lagi. Kemudian pengurukan juga saya lakukan, tapi tidak full karena kesibukan, jadi nggak sampai full. Ini kurang lebih usianya 60 hari. Terus kemudian apa ya, bibitnya itu atau benihnya itu 2 kilo. Jadi dari jenis NK Perkasa. Oke teman-teman, bisa lihat. Oke, kita teruskan. Mohon maaf tadi terputus. Jadi ini untuk batang tidak terlalu besar ya. Segini ini batang bawahnya. Dan itu penyebabnya kalau menurut saya lebih yang utama karena faktor ada naungan itu ya. Ada naungan. Jadi ada naungan di atas itu, jadi cahaya matahari tidak terlalu maksimal. Oke, kita jalan-jalan. Ini apa adanya, tidak saya edit. Yang ini malah, yang daerah sini malah gelap ya, malah gelap. Hampir nggak ada cahaya matahari. Oke, kita balik lagi ke atas. Ini karena ereng-erengan ya, jadi teras sharing. Yang itu di atas, kemudian yang ini di bawah, paling bawah sendiri. Ada ya yang roboh, cuma yang enggak seberapa banyak. Contohnya kayak ini, tapi memang apa ya, karena batangnya sangat kecil ya, kecil. Ini bekas, ini bukan saya yang ini ya, dibabati orang, ini kayaknya buat pakan ternak rumputnya, gulmanya, tapi ya alhamdulillah. Oke, mohon maaf kameranya muter-muter. Kita balik lagi. NK Perkasa usia hari ini 60 hari, makanya sudah berbuah, sudah jantan. Tidak terlalu maksimal ya, karena menurut saya, karena memang pemupukannya kurang. Kemudian saya juga kalau di lahan yang seperti ini atau lahan di ereng-ereng atau di gunung itu memang kalau bisa jangan terlalu rapat sih. Kemarin kerapetan, kemudian saya tanami juga 2 per lubangnya.
Jadi akhirnya hasilnya ya seperti ini, kurang maksimal kayaknya. Tapi tidak apa-apa, karena biayanya juga saya minimalkan mungkin, karena hampir semuanya saya garap sendiri ya teman-teman. Boleh percaya, boleh tidak. Akan tetapi saya cuma menyewa orang atau minta bantu orang itu cuma pada waktu penanaman saja. Jadi pada waktu persiapan lahan, kemudian pemupukan, penyemprotan, perawatan seadanya saya lakukan sendiri. Ini bibit 2 kilo, 2 kg NK Perkasa, pemberian dari orang tua saya, yang sebenarnya NK Perkasa yang dikasihkan ibu saya itu sudah expired, tapi hasilnya masih bagus, ya lumayan lah. Ini yang bagus ini kayak segini nih, lumayan tinggi. Ini penampakannya kalau dari bawah. Ya mudah-mudahan hasilnya masih lumayan ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan yang saya update video yang sebelumnya, itu masih kalah jauh, masih bagusan di sana, karena memang sana lahannya lebih medak atau lebih full sinar matahari, kemudian lahan bekas sawah atau bekas saya tanami padi. Oke teman-teman, kita lanjutkan jalan-jalannya. Yang bagus-bagus, yang pendek juga pendek, tidak seragam. Tapi kalau dibandingkan dengan biaya yang saya keluarkan, ini insya Allah masih menguntungkan, karena hampir semuanya saya kerjakan sendiri. Kita masuk ke dalam. Nah ini kita naik ke atas lagi. Nah harusnya kalau normal seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau harusnya udah tinggi 2 meter lebih, 2,5 meter kira-kira, harusnya seperti ini. Nah ini, nah kayak gini nih. Ini ada bakal apa ya? Bakal tongkol lagi. Ini kelihatan bakal tongkol. Ini tongkol yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini batangnya besar, batang bawahnya besar. Batangnya bawah besar seperti ini. Nah seperti ini juga. NK Perkasa kalau maksimal seperti ini. NK Perkasa kalau maksimal buahnya seperti ini. Seperti ini. Nah bisa apa ya? Bisa 2 tongkol. Nah kayak gini nih. Ini harusnya 2 tongkol kalau bagus semua teman-teman. Ini kan ada ini. Bakal tongkol baru. Ini kalau dihitung dari ketiak daun bawah, 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ketiak ke-9 muncul terlebih dahulu. Nah, ini ketiak ke-9 muncul terlebih dahulu buahnya, disusul ketiak yang ke-8 ini nyusul teman-teman. Oke. Ini harusnya seperti ini teman-teman. Jadi yang bagus NK Perkasa harusnya batangnya seperti ini. Ini belum maksimal, tidak merata ya, ada yang bagus, ada yang enggak. Karena lahannya adalah lahan di gunung ini ya. Lahan gunung. Jadi kalau lahan di gunung itu perawatannya harus lebih ekstra, terutama mengantisipasi roboh. Kemudian
ada tidaknya naungan. Jadi kalau lahan gunung kan biasanya dekat naungan atau pohon-pohon besar atau dekat hutan kayak gitu. Jadi sinar mataharinya memang harus disiapkan atau diperhatikan lebih maksimal. Kalau ulat kemarin ini terkena juga tapi tidak parah, jadi cuma saya peliteti atau istilahnya cuma diasak pakai tangan aja. Saya sobek daunnya kemudian saya ambil ulatnya. Oke teman-teman, mungkin ini update saya dari jagung NK Perkasa usia 60 hari di lahan pegunungan. Mungkin teman-teman ada yang di lahan sama model pegunungan, bisa jadikan perbandingan atau jadikan ya sebagai bahan inilah, bahan belajar untuk kita semua. Oke teman-teman, itu saja update dari saya. Terima kasih atas subscribe-nya, dan terima kasih atas komen, juga like dan share-nya. Saya akan berusaha terus untuk mengupdate video-video yang berkaitan dengan pertanian, terutama jagung, padi, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya update, saya berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat sedikit banyak dan bisa menambah pengalaman khususnya para petani muda dan petani pemula seperti saya. Atas dan kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.